Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmatnya sehingga kita bisa ada sampai sekarang, kita menikmati berbagai karunia-Nya, nikmatnya, dan dengan demikian kita mestinya bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Demikian pula selawat dan salam kita haturkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya, yang melalui beliau kita dapat membaca Al-Quran dengan sangat jelas. Saya perlu membuat video ini karena tadi ada yang bertanya tentang pengertian Qul huwallahu ahad, atau lebih jelasnya surat Al-Ikhlas. Quran surat Al-Ikhlas surat ke-112. Surat ini sangat menarik. Boleh saya katakan bahwa surat ini adalah surat yang paling menarik, paling penting karena menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan tafsirnya. Mari kita sama-sama belajar tentang surat ini, surat Al-Ikhlas 112. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dia Allah itu Maha Esa. Maha Esa. Allah yang segala sesuatu. Bukan hanya manusia, segala sesuatu. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Dia itu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia bukan anak seseorang, bukan juga bapak seseorang. Dia itu tidak beranak, tidak berkeluarga seperti halnya manusia. Dia bukan anak dari turunan siapa dan bukan bapak atau ibu dari siapapun. Tidak punya anak, tidak punya bapak. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara, apalagi sama, yang setara dengan Dia. Tidak ada. Nah, perlu dijelaskan di dalam surat ini, Qul huwallahu ahad. Qul itu menunjukkan perintah yang kekal abadi. Perintah yang tegas, perintah atau pengumuman yang keras tegas, agar supaya para pembaca Al-Quran khususnya itu mengingat masalah ini. Kata Qul berarti pengumuman yang amat penting, yang sangat penting. Huwallahu ahad, Dia. Kenapa dikatakan Dia ini? Karena ini Tuhan sendiri yang berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan kita semua, ya kan, agar supaya kita mengatakan kepada orang lain. Nah, jadi ketika saya membaca ayat ini, saya harus mengumumkannya kepada orang lain bahwa Dia, Allah itu, Allahmu dan Allahku, Allahnya semua pihak itu, Allah itu satu, Esa. Kata Dia ini sebenarnya
dipakai sebagai damir as-sain, kata pengganti nama. Dia pengganti Allah lah. Yang menunjukkan keadaan Tuhan itu esa. Ya. Dan berarti yang benar adalah ini yang benar, ini Tuhan itu satu, tidak untuk membantah sebetulnya. Untuk membantah ada orang yang mengatakan Tuhan itu Bapakku, gitu kan? Ini keluarga saya, tidak bisa begitu. Jadi yang benar adalah ini dan menunjukkan bahwa kebenaran telah tertanam di dalam fitrah manusia adanya Tuhan. Semua orang sebenarnya mengakui adanya Tuhan. Dan dia itu esa dan mandiri, sangat mandiri. Kiabahu binafsihi. Nah, kemudian Allah, apa isi sebenarnya nama Allah itu perlu dijelaskan. Allah adalah nama khusus, nama spesial. Dipergunakan dalam Al-Quran untuk zat yang maha kuasa. Dalam bahasa Arab, kata itu sama sekali tidak dipakai untuk sesuatu benda atau wujud lain. Tidak ada. Allah itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nama mutlak untuk Tuhan, bukan nama sifat dan bukan pula keterangan. Jadi Allah itu bukan sifat, tetapi nama wujudnya sendiri Allah itu. Beda dengan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim atau Al-Malik atau apa nama-nama yang lain, Rahman, Rahim dan lain sebagainya, itu nama sifat. Tetapi Allah itu adalah nama zat yang daripadanya muncul sifat-sifat itu. Ahad adalah sebutan yang dikenakan hanya kepada Tuhan dan berarti yang tunggal, yang esa. Dia yang semenjak semula dan selamanya esa. Selamanya esa dan tunggal yang tiada wujud lainnya sebagai mitra serikat dalam ketuhanannya dan tidak pula dalam wujudnya. Sementara ahad berarti keesaan Tuhan dalam wujudnya, gagasan adanya wujud kedua tidak dapat diterima. Maka wahid, nah ini wahid berarti kemandirian Tuhan dalam sifat-sifatnya. Dengan demikian ungkapan Allahu Wahid akan berarti bahwa Tuhan itu wujud tertinggi dan merupakan cikal bakal serta sumber yang daripadanya telah lahir segala jenis makhluk. Dan Allahu Ahad berarti bahwa Allah itu zat yang esa dan tunggal dalam arti bahwa bila kita memikirkan Dia, hilanglah dari pikiran kita gagasan adanya suatu wujud atau benda lain selain daripada Allah. Hilang segala benda, hanya Allah yang ada. Dan Dia itu esa dan tunggal dalam segala arti. Dia bukan mata rantai pertama suatu rangkaian mata rantai, dan bukan pula mata rantai terakhir. Tiada sesuatu seperti Allah, dan Allah pun tidak seperti benda apapun. Inilah hakikat Allah menurut paham yang dikemukakan oleh Al-Quran. Itu menjawab pertanyaan orang tadi, apa arti Qul huwallahu ahad, gitu kan? Kemudian ayat kedua, Allahu samad. Samad berarti seorang yang menjadi tumpuan, memenuhi segala keperluan, atau yang kepadanya ditujukan ketaatan, yang tanpa Dia, tanpa Allah, tiada perkara dapat diselesaikan. Orang atau tempat yang tiada seorang atau sesuatu pun ada di atas Tuhan itu. As-Samad karena merupakan salah satu sifat daripada Tuhan, berarti wujud tertinggi yang menjadi tempat memenuhi segala keperluan, yang tidak bergantung pada apapun dan yang kepadanya segala sesuatu mempunyai ketergantungan kepada Allah itu dalam kebutuhan dan keperluannya, yang akan terus berwujud untuk selama-lamanya meski seluruh makhluk sudah tidak berwujud lagi. Yang tiada wujud lain di atas Allah. Dalam ayat
yang mendahulunya telah dinyatakan bahwa Tuhan itu Esa, tunggal dan mandiri. Ayat sekarang ini mendukung pernyataan itu. Ayat ini mengatakan bahwa semua benda dan wujud mempunyai ketergantungan dari Tuhan. Tetapi dia sendiri mandiri dan segala sesuatu bergantung padanya. Apa maksudnya ini? Kita harus membedakan antara manusia dengan dia itu. Kalau manusia itu bergantung kepada bapaknya, bapaknya bergantung kepada kakeknya, neneknya. Atau manusia bergantung kepada makanan, angin, air, dan lain sebagainya. Allah tidak bergantung kepada apapun dan tidak memerlukan makhluk itu. Karena makhluk itu dia yang buat atas kemauannya. Kalau dia mau menghapus itu gampang itu makhluk itu. Jadi Allah itu tidak bergantung. Seperti yang saya dengar pada kadang-kadang ada di TV, di YouTube itu Allah membutuhkan kita. Allah tidak butuh. Siapa bilang Allah itu butuh? Allah tidak butuh apapun. Dia itu tidak lahir, tidak mati. Sementara yang lain, kok Allah yang butuh? Allah yang menciptakan kita katanya berarti dia butuh kita. Tidak. Gampang Anda diganti dengan yang lain. Atau dengan makhluk lain sekalipun. Mudah bagi Allah itu mengganti. Jadi jangan, saya minta kepada kita semua, termasuk saya ini, jangan mengatakan Allah yang butuh kita itu. Tidak ada. Dia sendiri mandiri dan segala sesuatu bergantung kepada Allah. Semua memerlukan Allah, tetapi dia tidak memerlukan siapapun. Dia tidak memerlukan wujud atau zat apapun guna menciptakan alam raya. Pada hakikatnya tidak sesuatu di alam raya ini sempurna dalam dirinya sendiri. Tiap sesuatu bergantung pada sesuatu yang lain untuk kehidupannya. Tuhanlah satu-satunya wujud yang tidak bergantung pada wujud manapun dan benda apapun. Dia jauh dari jangkauan daya khayal atau pikiran manusia. Sifat-sifatnya tidak mengenal batas. Nah, ini dulu jawaban saya atas pertanyaan saudara tadi. Seakan-akan dia mengatakan bahwa Allah itu butuh makhluk. Tidak butuh. Butuh apa? Jadi bahwa seharusnya kita harus bersyukur kepada Allah yang bisa lahir di sini, bisa ada di sini. Jadi kalau Anda tidak bersyukur ya itu urusan kita. Tapi kalau kita bersyukur insya Allah Tuhan akan memberikan hidayah atau nikmat lebih banyak lagi. Itu menurut Al-Quran, kata-kata Allah Samad itu Allah bergantung kepada Allah. Allah tidak perlu bergantung kepada siapapun juga. Dia tidak butuh. Tidak butuh. Allah itu mandiri. Tidak ada ketergantungan. Beda dengan anak dengan bapak. Bapak itu mungkin butuh anak. Mungkin butuh anak. Anak butuh bapak. Allah tidak seperti itu. Allah itu tidak bergantung kepada apapun. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan karena video saya ini harus singkat-singkat, jangan terlalu panjang juga. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahtami.